semoga sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat datang di channel YouTube kami, KUA Ciputat Official. Di video kali ini, kita akan bincang-bincang seru seputar dunia penyuluhan. Nah, tema kita kali ini adalah di bincang-bincang kali ini kita menghadirkan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Provinsi Banten. Langsung aja. Beliau itu adalah Ibu Ida Farida SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah so far so good. Alhamdulillah baik. Jadi di tema kita kali ini itu kan halal is my way. Nah, ngomongin halal, produk halal, udah pasti kan ya. Setiap orang pasti udah nggak asing tuh yang namanya produk halal, kosmetik halal, dan banyak banget macam-macam yang halal. Minuman halal juga, makanan halal juga, dan masih banyak lagi yang halal-halal itu yang melabelkan halal ya Bu ya. Betul. Nah, tapi kadang masih banyak juga tuh kita lihat di masyarakat luas yang halal yang kayak gimana ya gitu kan kita nggak tahu, mungkin mereka berpikir halal itu yang penting ada cap halalnya, label halalnya gitu. Jadi di sini kita bakal ngasih tahu pengetahuan dan wawasan yang lebih lagi ke masyarakat dan teman-teman sobat halal sekalian. Langsung aja ya Bu ya. Nah, jadi yang pertama banget ya, kita tuh harus tahu dulu kan pasti yang namanya hakikat dari halal. Produk halal itu apa? Yang dimaksud produk halal itu apa? Silakan Ibu. Ya, baik. Jadi kita sebagai Muslim ya, terutama memang memiliki tatanan yang ada yang harus tidak mau harus kita ikuti rulesnya, aturan-aturannya itu. Kenapa? Karena dalam konsep halal ini kan nanti berefek ke seluruh tubuh, ya kan? Nah, tapi ini kan berbasis dari apa? Halal itu seperti apa kan begitu? Iya, betul. Ini ada di dalam firman Allah yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, disitulah kalau kita perhatikan ayat ini bahwa kalimat halal dan thayyib itu bukan hanya untuk orang Islam, ya kan? Ya ayuhan nas di situ. Dinyatakan oleh Allah seruan ini diberikan untuk seluruh manusia secara global. Apa perintah Allah di ayat ini? Kulu, kalimat Allah. Terus itu fil amar ya, kita tahu ya. Makanlah apa yang ada di bumi ini mimma fil ard. Apa yang bisa kita makan? Halalan thayyiban. Jadi sekali lagi nih, bukan hanya sekedar halal, tapi juga harus thayyib, harus baik, benar nggak? Itu halal, ya kan? Tapi tidak baik buat personal seorang, itu tidak bisa kita masukkan. Itu kan rules aturannya, ya kan? Tapi bagi yang melanggar aturannya pasti kena efeknya sendiri, ya kan? Gitu kan? Makanya konsep halal ini itu sangat dicintai oleh orang non-muslim. Kenapa? Dengan konsep halal ini maka kualitas dari makanan dan segala macam item itu pastinya terjamin. Dan kembali lagi misalnya itu kalimat itu halalan thayyiban, halal lagi baik. Logikanya seperti ini. Minum teh manis untuk orang-orang yang baru selesai dari operasi itu kan penting sekali untuk kondisi tubuh. Tapi bagaimana untuk orang diabetes? Ya kan? Gula itu berarti kan baik untuk tatanan tertentu, untuk orang tertentu. Tapi untuk yang lain, apakah itu baik? Nah, ada juga orang yang memang dia dia butuh daun-daunan, kan cantik tuh buat badan, kulit dan segala macam daun-daunan gitu. Tapi untuk orang-orang penderita asam urat, bagus ya seperti itu kan begitu. Nah, ini dilihat lagi tatanan halalan thayyiban, halal lagi baik. Tapi dalam tatanan produk-produk halal ini kan ada kalimat halal. Kalimat halal ini dikeluarkan oleh siapa kan begitu? Iya kan? Nah, jadi halal ini siapakah yang mengeluarkan? Bagaimanakah proseduralnya?
apakah benarkah label-label halal itu di masyarakat, kan begitu ya. Lalu dari penjelasan tadi ya yang sudah kita simak bersama-sama, urgensi dari produk halal ini bagi masyarakat, menekankan bahwa produk ini itu penting, produk halal itu penting untuk kita kenali, untuk kita ketahui, kita pahami, kita telaah. Betul, ya itu kembali lagi ke yang tadi, bahwa halal itu baik. Dalam konsep halal kan awalnya gini ya hadisnya, innal halal bayan, innal haram bayan, gitu kan ya. Wa bainahuma umur mutasyabih. Sesungguhnya yang halal itu jelas diterangkan, yang haram pun jelas diterangkan. Tapi di antara keduanya itu termasuk ada unsur-unsur mutasyabihat. Berarti untuk memberikan kategori halal ini kan harus jelas apa yang bisa jadi standar bahwa barang ini, makanan ini, kosmetik ini, itu semua halal bisa dipakai dan dimakan oleh kita, kan begitu. Urgensinya untuk apa? Keperluannya untuk apa? Kebutuhannya untuk apa? Untuk menyelamatkan konsumen dari, ya kan? Dari produk-produk baik bentuk makanan, baik bentuk obat-obatan, baik bentuk make up apa? Ya kan, kosmetik, ya kan? Itu untuk keamanan kita sendiri. Kan banyak berita-berita bahwasanya kosmetik A begini-begini, kosmetik B begini-begini, kan gitu. Itu yang jadi kehalalan ini sebenarnya untuk mengamankan, untuk safety untuk si konsumen, terutama untuk orang-orang Islam, kan begitu. Jadi konsumen yang muslim ini saat dia melihat produk A atau dia mau membeli produk B, kosmetik A, C, B, C, J sampai Z, kan dia lihat dulu, oh ini benar halal nggak ya? Berarti kalau misalnya memang halal, itu kan bisa kita beli, bisa kita konsumsi, kan begitu. Tapi pada saat kita misalnya mau belanja tidak ada label halalnya, berarti kan itu tidak bisa kita pakai. Jadi intinya urgensi kehalalan itu memang untuk menyelamatkan konsumen, terutama konsumen muslim. Oke, tadi udah sedikit banyak pasti udah kita pahami lah ya, mulai terbuka jalan pikiran kita, oh ternyata seperti itu. Kenapa sih gitu harus pilih produk halal? Nah, mungkin kita udah tahu nih ya sedikit banyak wawasan tentang apa itu produk halal. Nah, sekarang berlanjut cara memilih produk halal itu sendiri gitu Bu. Oke, seperti apa? Cara memilih produk halal, berarti kan di produk masyarakat ya. Produk yang halal gitu, yang emang udah jelas halal. Produk ini halal. Tapi di balik halal itu ada yang thayyib juga. Jadi kita kan berarti kan ini berbicara sebagai konsumen, iya kan? Sedangkan faktor kehalalan itu yang harus dibuat oleh si produsen, kan? Sehingga produk halal ini bisa tersebar di masyarakat dengan label halalnya itu kan berarti kan si sang produsen. Nah, kita konsumen seperti apa? Kita konsumen mesti cerdas, kan gitu, ya kan? Konsumen mesti cerdas bagaimana cara kita memilih makanan, minuman, kosmetik, whatever lah yang kita konsumsi itu baik untuk tubuh kita. Jadi ya salah satunya itu kan sebenarnya kan label kehalalan ini kan dibuat oleh dari BPJ PH. Dari BPJ PH itu baru di kalau kita daftar online itu kan dari BPJ PH langsung ke LPPOM MUI. Jadi memang ini yang bisa mengeluarkan sertifikat halal itu kan dari fatwa MUI, dari LPP MUI itu, LPPOM MUI tepatnya. Jadi untuk mendapatkan label halal itu kan banyak tuh proseduralnya, ya kan? Misal untuk LPPOM MUI itu ada di dua tempat. Yang pertama di pusat dan di provinsi. Kalau di pusat itu semua sudah online. Iya, untuk cara mendaftarkan ininya ya, apa namanya? Produk halalnya itu, dan juga seluruh benda, barang, minuman, whatever yang semua dibutuhkan oleh konsumen itu kalau mau diekspor itu harus melalui LPPOM MUI pusat.
Tidak bisa lewat provinsi. aja. Tapi kalau UMK itu bisa di provinsi. Nah, di provinsi itu bisa dengan dua model, bisa dengan offline dan online. Nanti di situ kan kita ngisi tuh, ya kan? Semua dengan mengikuti tahapan-tahapan online itu nggak sedikit, banyak sekali tahapannya. Kenapa banyak tahapannya? Ini kan untuk memberikan validnya data ya. Jadi data ini benar-benar valid, diaudit, pra auditnya seperti apa, ini semua diteliti betul-betul oleh badan LPPOM MUI itu untuk mengeluarkan sertifikat. Jadi nggak yang asal-asalan lah, dalam artian itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Setelah itu pun barang-barang itu yang kita konsumsi nanti keluar sertifikat halal itu lama prosesnya itu selama 75 hari. Jadi 50 hari di LPPOM, 25 harinya di BPJPH itu. Jadi semua total 5. Dalam artian untuk mendapatkan sertifikat halal itu tidak mudah. Jadi harus melalui beberapa prosedur. Untuk apa? Untuk kembali lagi untuk kevaliditas data itu sendiri. Data ini benar nggak? Betul-betul halalkah? Apakah tidak tercampur dengan barang-barang yang subhat? Kan begitu ya? Dengan barang-barang, apalagi barang-barang yang haram. Nah, itu menghindari. Jadi kalau memang sudah semua diteliti, benar pure barang ini halal, baru keluar fatwa MUI itu bahwa ini halal. Keluarlah sertifikat halal. Nah, kita sebagai konsumennya sekali lagi bahwa kan ini sudah jadi tatanan yang diatur oleh pemerintah, regulasinya kan seperti itu. Nah, nanti konsumennya harus seperti apa? Ya dilihat dong. Berarti ini ada sertifikat halalnya nggak? Pada saat kita mau makan, mau minum atau di restoran apapun bisa ada label halalnya, ya kan? Kalau memang tidak ada label halalnya, berarti kita sebagai seorang muslim lebih baik mundur, ya kan? Karena masih banyak pilihan di tempat lain yang sudah punya label halal, gitu. Ya, berarti untuk mencapai yang namanya label cap halal, mau itu minuman, makanan, kosmetik, atau yang sekarang lagi hype banget ya Bu ya, itu resto-resto yang yang sudah kita tahu lah. Iya, betul. Jadi nggak mudah ternyata teman-teman untuk dapat label halal itu. Butuh waktu yang cukup panjang, proses yang emang nggak instan gitu. Iya, jangankan sebenarnya bukannya hanya makanan dan minuman ya, kalian juga untuk dapat label halal butuh proses panjang. Jadi intinya yang halal itu butuh proses. Nah, itu. Jadi nggak gampang dan nggak mudah. Kenapa? Karena kualitasnya nanti, mutunya itu pasti terjamin. Berkualitas, terjamin. Iya, beda kalau misalnya yang belum halal. Maaf ya. Jadi nggak asal sembarang ya ternyata teman-teman dalam memberikan label halal itu dari LPPOM MUI itu nggak sembarangan. Jadi nggak cuma kita ngedenger selentingan atau cuma just kayak baca-baca dari banyak ya Bu ya sekarang di website-website yang entah ya, kita nggak tahu kan kalau website itu mereka dari mana asalnya gitu. Kalau cuma kita kayak haram gitu, halal gitu. Iya. Jadi awalnya dari BPJPH dulu ya, jangan salah ya. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nanti kalau misalnya kita mau isi online tuh ya, dari BPJPH itu akan keluar nomor atau kartu lah gitu, baru kita daftarkan di LPPOM. Jadi nggak satu ruang, kan itu banyak sekali yang harus diisi. Yaitu kembali lagi supaya keamanannya benar-benar terjamin, mutu dan kualitasnya pun oke, akhirnya di masyarakat tidak terjadi keracunan dan segala macam. Itu kan sebenarnya yang kita khawatirkan, ya kan? Ini kan jadi tanggung jawab yang besar nih buat yang mengeluarkan sertifikat halal. Jadi kedepannya itu kenapa harus keluar sertifikat halal? Ini lagi kita tinggal di culture yang memang mayoritas muslim. Iya kan? Mau tidak mau, iya kan? Wajib kita memakan makanan halal. Bahkan sekarang ini bukan hanya ramai di makanan halal, bahkan makanan sunnah, juga lagi trending topik kan? Siapa tuh kayak Zaidul Akbar, ya kan?
Kenapa? Karena makanan sunnah itu pun akhirnya yaitu jadi makanan yang halal lagi baik.